الفاتحة على سيدنا الإمام زين الدين المالباري وجميع شرح ملافته والمحشن على شرح مشايخهم وتلامذتهم والخدمانهم وأكرم ملافاتهم وجميل الأنوار والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وأولياء وصباحها ومن أمر هذا المسجد وهذا المصلى وهذه البدعة سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغيرهم وارحمهم وارزقهم الجنة وضعنا والأحبابنا والمسلمين وبركاتهم وصلاتهم وآله وعلوه ونعمهم بالدين والدنيا والآخرة من الحفاظ على المسلمين ومن يده صلاح البلد وبما لأبقى يحبنا وأحبابنا كرفعين بسبب الأولاد والوالدين والمسلمين وعلى ما صالح الوليات والأولياء صالحا بأمر الخير في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Mu'allif Sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bidumihi wa bidumina wa bidumi sa'ari salihin titarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi radhiyallahu anhu wa yu'fa opo andami nahwi burrusin. Burrusin itu semacam nyamuk. Mimma nahwi, tidak khusus nyamuk berarti. Semisal nyamuk, apa semisal nyamuk? Mimma la nafsa. Kang ora ono getih iku maujud lahu kaduma sailatun kang mili. Tabaudin. Sebangsaan semuanya itu makhluk apa nyamuk merutu itu biasanya kalau bau di mana nih nyamuk, kalau burus itu merutu FCS itu sudah ya itu golongan ini hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Tabaudin wakomlin lantumo ini dimakfu darahnya tapi la anjildihi ora saking kulite nahwi burus. Wadami nahwi dummalin. Dummal itu kayak udun. Gitu. Udun pokok yang apa cukul-cukul kata orang Jawa itu cukul-cukul. Udun, gudik, jerawat. Gitu. Dan yang semisalnya itu sudah. Gitu. Wadami nahwi dummalin kabasrotin kayak jerawat. Wajurhin lancatu wa angqayhihi lan saking nanai jurhin. Wasodidihi lan nanahwu jurhin wa ingka surat damu fihima ing dalam nahwi burgus lan nahwi duman fihima ing dalam nahwi burgus lan nahwi duman wantasaro lan nyebar apa dam diarokin kelawan sebab keringetan au fahusha utawa banget apa al-awalu getih kang awal yang nahwi burgus kan ada dua, ada nahwi burgus ada nahwi dumal. Ini wa in fa au fahusha utawa banget utawa nemen apa al-awalu getih kang awal bihaitsu tabbaqa kelawan sekirane ngeratani apa awal as-sauba ing pakaian alan nukul al-mu'tamadah. Itu semuanya makfu dengan syarat bi ghairi fi'lihi kelawan saliyane pegawene wong. Kalau bi ghairi fi'lihi. Fa in kasura apa dam bi fi'lihi qasdan. Kelawan pegawene wong qasdan langsung aja. Ka angkotala nahwa burgusin fi saubihi. Au asara utawa mencet apa jebrotnya. Au asara atau mencet utawa jebrotaken sapa wong nahwa dummalin ing sepadane udun. Aw hamala utawa sapa wong sauban fihi damu baraghisa. Masalan, wasalla lan salat sapa wong fihi ing dalem sauban. Aw farasha utawa beber sapa wong hu ing sauban. Wasalla alaihi ing atase sauban. Wasalla lan salat sapa wong alaihi ing atase sauban. Aw zada ala malbusihi
ing atase pakaiane wong la li gharadin ora krana tujuan. Contohnya kata jamulin kaya ya maca, tajamun itu ya maca amre ganteng ya. Tajamulin amre ganteng. Amre gaya. Maka kalau seperti itu fala yu'fa opo illa anil qalili alal asah. Kama fit tahqiq nama kitab wal majmu' wa inik tadha lan senajan natrabi nuduhaken. Apa kalamur raudhati nama kitab juga tahqiq majmu' raudhah nama kitab. Al afwa ing ngapura angkasiri dami nahwid dumali. Wa in usira lan senajan den jebrot apa nahwid dumal. Wa tamadalan ngunggulaken hu ing ini apa? Kalamur raudhah, iktidha kalamur raudhah. Sapa Ibnu Naqibi wal Adroi. Wa mahallul afwi utai panggonane ngapura guna ing dalam kene masalah wa fima lan ing dalam perkara yakti kang bakal teko apa mah iku bin nisbati lis sholati la li nahwi ma'in qalilin fayan jusu mongko dadi najis apa nahwi ma'in qalil bihi kelawan dam wa ing qalla lan senajan sedhithik apa dam wala asara lan ora ana labet iku maujud limula qatil badani maring tetemune awak lahu maring dam radban hale teles wala yukallafu lan ora den perdi-perdi lan ora den perintah sapa wong tansyifal badani ing nyerbeti awak andukan li usrihi krana angele tansyif. Ini kita sekarang membahas tentang darah-darah makfu. Darah makfu itu banyak macamnya, enggak satu macam. Jadi ada yang makfu sedikit maupun banyak. Ada yang makfu sedikit saja. Ada yang enggak makfu sama sekali walaupun sedikit. Ada yang makfu syaratnya beberapa syarat, 3 syarat. Ada yang apa? Cukup 2 syarat. Nah, begitu. Macam-macam nanti. Ada kesimpulan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal, tapi nggak usah sekarang, malah tambah bingung. Karena kita belum baca. Kita mending baca dulu ini, karena terlalu global, kesimpulannya terlalu global. Kesimpulan itu kalau terlalu global, mending disebutkan setelah kita baca terperinci. Kalau enggak malah tambah bingung. Nah, karena soalnya banyak fareknya, banyak tafreknya, kecuali kesimpulan global yang sangat singkat. Sedikit, enggak terlalu banyak cabangnya. Itu enak diterangkan dulu, baru diterangkan secara terperinci. Jadi kita punya dasar. Tapi kesimpulan global, banyak tafreknya, banyak cabangnya. Itu diterangkan malah bulet. Gitu. Nah, mending dibaca secara satu persatu dulu semua yang ada di Fathul Mu'in ini. Kita pahami satu persatu, syarat-syaratnya apa saja, makfu, mutlakon, apa khusus yang sedikit, apa bagaimana, apa saja syaratnya. Nah, nanti setelah kita baca semua, udah. Kemudian kita simpulkan dengan kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam hasilnya. Sekarang, ini darah yang makfu, baik sedikit atau banyak, tapi dengan 3 syarat. Apa ini? 2 model darah. Nahwi burgus dan nahwi dumal. Darah yang keluar dari semisal nyamuk. Semisal nyamuk ini mencakup semua hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nyamuk itu tidak memiliki darah, diteblek kok darahnya banyak, itu bukan darahnya nyamuk, darah yang dihisap dari manusia, dari hewan, dan seterusnya. Merutu, nyamuk, dan yang semisalnya hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Semuanya itu baik sedikit atau banyak makfu dengan 3 syarat. Kemudian nahwi dumal, semisal bisul, udun, jerawat, godik, atau apapun itu, luka. Darah-darah ini dumal, jadi dari udunnya dia sendiri, bukan udunnya orang. Nah, udunnya orang nyiprat ke dia beda nanti. Itu masuk kategori dam ajnabi. Ini yang memiliki hukum sama ini darah semisal nyamuk
Dari luar kena badan kita, kena pakaian kita, tapi dari semisalnya nyamuk atau hewan apapun yang tidak memiliki darah mengalir. Ini hukumnya sama seperti darah kita sendiri yang keluar dari bisul, jerawat, luka, ya, gudik dan semisalnya. Ini makfu baik sedikit atau banyak dengan 3 syarat. Jadi tak simpulkan dulu ya. Dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, Allah yakuna bifi'lihi qasdan. Tidak sengaja dikeluarkan. Coro nyamuk di pakaian tidak sengaja diteblek. Coro bisul, jerawat, luka tidak sengaja dipencet, tidak sengaja dijebrot. Gitu. Jadi tidak dikeluarkan secara sengaja. Kedua syaratnya adalah Allah yakhtalito bi ajnabiyin. Tidak campur dengan barang ajnabi. Tidak campur dengan barang ajnabi. Barang ajnabi itu barang yang tidak sulit, tidak hajat untuk campur dengan darah. Jadi barang apapun yang tidak ada hajat untuk bercampur dengan darah. Tidak sulit menghindarkan dari darah. Nah, ini kedua syaratnya. Jadi syarat pertama tidak dikeluarkan secara sengaja. Syarat kedua tidak bercampur dengan barang ajnabi. Ketiga, Allah yang takila an mahallistiqrarihi inda hurujihi. Syarat ketiga agak disebutkan di sini. Nah, jadi syarat ketiga itu apa? Tidak berpindah dari tempat diam setelah keluar. Contoh, di bahu sini misalnya ada luka, darahnya ngalir. Jadi walaupun ngalir tidak ada masalah ini, makfu. Yang penting jangan pindah lagi dari tempat diamnya. Contoh, darah misalnya dari dahi, bisul, jerawat, ngalir, tidak apa-apa ini makfu. Tapi kalau udah diem di sini, transit sudah ya. Nah, jangan sampai pindah dari sini. Kalau sudah diem di sini parkir, jangan sampai kemudian gara-gara badannya gerak-gerak atau apa kok pindah ke tempat lain. Kalau begitu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau begitu tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya makfu 2 model darah ini dengan syarat 3. Tidak Allah yakuna bi fa'lihi qasdan, tidak sengaja dikeluarkan. Kemudian Allah yakhtalito bi ajnabiyin, tidak campur dengan benda ajnabi. Dan yang ketiga, Allah yang takila an mahallistiqrarihi inda hurujihi. Jadi tidak berpindah dari tempat diamnya setelah keluar. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, sedikit, banyak, makfu. Walaupun banyak, makfu. Tapi kalau enggak memenuhi syarat, 1, 2, 3, atau 3-3-nya tidak terpenuhi, maka makfu jika sedikit. Makfu jika sedikit. Kalau banyak enggak makfu. Jelas ya? Darah nyamuk, darah merutu, darah cicak, kan cicak tidak memiliki darah mengalir. Kemudian misalnya darah bisul, darah luka. Nah, ini semuanya sedikit maupun banyak makfu, asalkan memenuhi 3 syarat. Tidak sengaja dipencet, dikeluarkan, tidak bercampur dengan ajnabi, dan tidak berpindah dari tempat diamnya setelah keluar. Ini terpenuhi walaupun banyak makfu. Walaupun mengenai pakaian, makfu. Walaupun banyak. Dipakai sholat, makfu itu. Tidak harus disucikan. Sholat dalam keadaan ada darahnya begitu, tidak apa-apa. Makfu. Kalau 3 syarat terpenuhi. 1 saja tidak terpenuhi, apalagi 3-3-nya, nggak makfu kalau banyak. Kalau sedikit baru makfu. Ukurannya banyak atau sedikit adalah huruf. Tapi susah. Apapun yang dikembalikan kepada huruf itu susah. Apalagi kita sekarang nahnu na'ishu fi zamanin la urfa fihi. Kita hidup di zaman yang nggak ada hurufnya.
Orang dulu itu ngikuti huruf, sekarang nggak karbo dibi kabeh ya. Jadi nggak ada huruf. Wah, karpe dewi, nggak ada huruf akhirnya. Huruf dari mana nggak karpe dewi kabeh ya. Nah, begitu. Sehingga nggak ada huruf, repot. Maka lebih enak ngikuti ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Banyak khilaf-khilafnya bisa dilihat di Anatul Thalibin. Ukurannya sedikit banyak, ada yang ukur seukuran 1 dirham, ada yang begini, itu banyak itu. Ada khilaf-khilafnya di Anatul Thalibin bisa dilihat. Nah, jadi kalau keluarnya dipencet, makfu kalau sedikit, banyak enggak makfu. Atau bercampur dengan ajnabi, makfu kalau sedikit, banyak enggak makfu. Atau keluar ngalir, setelah ngalir diem. Setelah diem kok geser lagi. Ini kalau banyak tidak makfu. Kalau sedikit makfu. Khusus yang bercampur ajnabi ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ketika bercampur ajnabi, kata Imam Romli tidak makfu sama sekali, walaupun sedikit. Kata Imam Hajar tetap makfu. Yang penting sedikit. Jelas ya? Nah, sekarang itu kesimpulannya. Ini 2 darah ini. Kesimpulan dari 2 darah ini apa? Semisal bisul, darah kita sendiri, dan semisal darah nyamuk dan hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu dengan 3 syarat. Nanti dulu kalau untuk pertanyaan, biar enggak memotong ya, fokus. Nah, jadi itu kesimpulannya. Sekarang kita baca. Qala rahimahullah wa yu'fa andami nahwi burgusin. Dimakfu darah semisal nyamuk. Tidak khusus nyamuk, mimma la nafsa lahu sa'ilatun. Pokok hewan apapun yang darahnya tidak mengalir, kabaude ya, kayak kabaude ya. Pak Udin, itu kabaude nyamuk. Merutu nyamuk, wakomlin kutu, tumo itu. Tumo diketes, cetes. Nah, ya. Itu darahnya itu makfu. Asal sedikit. Karena sengaja dipetes ya, pencet kan ya. Beda kalau enggak sengaja tidur tiba-tiba di bantal banyak darah. Enggak sengaja, namanya orang tidur garuk-garuk ya kepites barang ya. Ini enggak sengaja, orang tidur kan masa sengaja. Ya sengaja enggak turu jadi. Kayak dibukai keamanan ya. Ya. Lek turu jejeke enggak sengaja. Lek tiap itu ya sengaja jejeke. Udah kan ubet gini. Jejak keamanan tiap itu turu ya. Jadi kalau tidur beneran ya enggak sengaja. Nah itu makfu itu. La anjil dihi, kulitnya enggak makfu. Kulitnya nyamuk itu, bangkainya nyamuk, walaupun sedikit enggak makfu itu. Jadi kalau sholat kok di kesak atau di sarung atau di kaki ada bangkai semut, ya, nyamuk, laron, termasuk sayap kan bangkai juga itu ya. Sayap laron, bangkai apapun, enggak makfu itu dalam sholat, enggak sah sholat. Menurut kaul yang mu'tamad, karena makfunya yang makfu darahnya. Lek bangkainya enggak makfu. Jadi seringnya itu semut. Lek musim hujan seringnya laron. Ya, itu enggak makfu itu. Bangkainya termasuk sayapnya itu enggak makfu kalau sholat kok nempel ke badan kita atau pakaian kita. Tidak makfu. Berat. Nanti sebenarnya dulu sudah pernah ya ada khilaf saya mengatakan suci. Maksud suci ya aman misalnya. Tapi yang mutamad dalam mazhab Syafi'i najis dan tidak makfu. Yang makfu darahnya, bangkainya enggak. Lu makfu kalau di teh ya. Di teh ada semut, ada laler misalnya, makfu. Makfu. Makfu tehnya bukan diminum sak semut-semut ya. Enggak boleh makan semut. Minum lalernya enggak boleh. Dibuang. Tehnya itu makfu syukur qaulu ya. Syukur kok. Wadami nahwi dumalin, ini sama dengan dami nahwi burus hukumnya. Makfu juga, ataf ke atas tadi. Di makfu juga darah semisal bisul. Kabasrotin seperti jerawat, bisul, gudik. Wajurhin luka. Biasanya kan darah habis luka, itu luka mengeluarkan darah. Makfu itu. Wa anqaihi nanahnya, makfu. Itu. Wasodidi, sodid. Sodid ini biasanya dimaknai nanahwu. Nah, apa itu? Sodid itu
termasuk cairan. Orang kalau habis luka, setelah darahnya berhenti, biasanya mengeluarkan cairan putih, ada garis-garis darah ya. Itu namanya sodid itu. Jadi cairan bening yang keluar dari luka bercampur dengan darah. Biasanya kan begitu kan, habis luka kebacok ini kok biasanya. Lah itu pertama darah. Nanti darahnya kalau sudah mampet, biasanya keluar cairan, ada kayak garis darah gitu. Itu namanya sodid. Termasuk juga dikatakan sodid darah yang bercampur dengan nanah. Darah yang bercampur dengan nanah kayak udun, ya udun itu mateng ya, itu mateng. Itu kan biasanya darah bercampur dengan nanah, itu juga sodid. Ini makfu ini, semuanya makfu. Wa'ing kasuro, sedikit maupun banyak, makfu. Wa'ing kasuro dam fihima, fihima tadi itu nahwi burgus dan nahwi dumal. Semuanya makfu itu. Dua-duanya sama ini, hukumnya sama ini. Walaupun banyak. Wantasyara bi'arakin. Walaupun akhirnya nyebar gara-gara keringet. Asalnya bisulnya di sini. Bisulnya di sini. Jebrot sendiri. Makfu walaupun banyak. Asalnya di area sini toh, tapi gara-gara keringet akhirnya nyebar kemana-mana ya. Nyebar kemana-mana. Makfu. Itu. Aslinya bisunya di sini, tapi darah itu ngalir ke bawah gara-gara keringetan. Nah, kayak hari-hari ini kan lumayan, matahari kayak tidak pati cedek ambil pasuruannya. Tapi seminggu yang lalu sangat dekat sekali ya, panasnya itu luar biasa, panas. Jadi gobios, sering gobios. Nah itu kalau bisunya di sini, terus darahnya itu nyebar gara-gara keringetan, nggak apa-apa. Lu campur keringet, iya walaupun campur keringet. Kenapa? Bukan ajnabi. Tadi kan syaratnya tidak bercampur dengan Nabi. Dobitnya ajnabi itu apa? Malam yuhtaj limumasatihi. Tidak ada hajat untuk ketemu darah. Tidak sulit untuk menghindarkan dari darah. Itu ajnabi. Yang sulit dihindarkan dari darah atau ada hajat ketemu dengan darah, ini bukan ajnabi. Sehingga tetap makfu. Lah keringat ini kan udun jebrot. Kan sulit menghindari nggak keringetan gitu ya. Badan tidak nggak bisa kita kontrol kan itu kan. Nah, jadi maka menghindari tidak keringetan itu susah. Maka ketika keringet campur dengan darah yang ada di badan kita, tidak dianggap ajnabi. Sehingga walaupun banyak tetap makfu. Semua yang sulit dihindari, termasuk ketika wudhu. Namanya orang wudhu, otomatis kan biasanya pakaiannya sebagian kecipratan air kan ya. Padahal darahnya ada darah nyamuk, pakaiannya ada darah nyamuk, atau darah bekas bisul. Ketika wudhu akhirnya air dari wajah kita itu nyiprat ke sini. Sulit nggak dihindari. Sulit kan ya? Dan tidak harus orang wudhu pakaiannya dilepas. Maka darah wudhu yang nyiprat ke sini tadi itu tidak dianggap ajnabi. Atau habis mandi. Habis mandi kan basah badannya. Setelah basah badannya, pakai pakaian yang di situ ada darah nyamuk. Basahnya badan bekas mandi bukan ajnabi. Kenapa? Sulit dihindari. Lu kan bisa anduan, masyakot anduan itu. Ya, anduan itu masyakot apalagi zaman dulu. Kain melarang, nah, begitu. Nah, jadi masyakot. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Itu bukan ajnabi. Kemudian wa in fahusal awal, untuk yang pertama tadi yang damu nahwi burhus itu walaupun sangat banyaknya sehingga bihaisu tabbaqas saub ala nukul al mutamada sampai merata ke seluruh pakaian. Jadi pakaiannya itu rata ya, bukan lagi berbentuk peta, roto misalnya, darah atau darah nyamuk, asalkan memenuhi 3 syarat tadi itu makfu. Yang penting memenuhi 3 syarat walaupun rata ke seluruh pakaian. Nah, dengan syarat itu bi ghairi fi'lihi. Itu. Kalau tidak keluarnya darah itu bukan gara-gara ulahnya dia. Fa in kasura bi fi'lihi qasdan, kalau darah itu banyak gara-gara sengaja dia mengeluarkannya. Contohnya ka'ang qatala nahwi burhusin fi saubihi. Dia membunuh semisal nyamuk yang ada di pakaiannya, diteblek. Nyamuk ada di badannya atau di pakaiannya dipukul. Darahnya banyak, tidak makfu. Au asara nahwa dumalin. Bisul dipencet, dijebrot ya, banyak akhirnya tidak makfu. Kalau sedikit makfu.
au hamala sauban fihi damu baraghis masalan wa shalla fihi, atau dia bawa pakaian yang pakaiannya itu ada apa? Darah nyamuknya. Kemudian sholat ada di situ. Jadi bukan pakai pakaian, bawa pakaian. Ya. Kalau pakai pakaian tidak apa-apa hajat. Kalau pakai pakaian tidak apa-apa hajat. Ini enggak, celana ada darah nyamuknya. Ditaruh di pundaknya sini ya. Apa hajatnya? Surban ini surban toko celana ya. Surban itu untuk tajamul. Celana taruh sini bukan tempatnya ya. Begitu. Jadi dia membawa atau sapu tangan. Sapu tangan ada darah nyamuknya, dikantongi. Ketika sholat, opo hajat dengan sapu tangan yang ada darah nyamuk. Kalau pakai pakaian hajat, makfu. Ya, makfu. Pakai sarung, makfu. Rangkep-rangkep ketika musim dingin, makfu. Atau pakai baju koko dan pakai jubah karena dia tokoh yang memang biasanya pakai pakaian seperti itu, makfu, tidak apa-apa. Tapi kalau pakaian tidak ada gunanya, ada darah nyamuk, ditaruh di sini. Ya, tidak ada hajat ini buat sholat, tidak makfu itu. Au farasyahu wa shalla alaihi, atau ada sarung najis, ada darah nyamuk, dibeber, dibuat sholat ada di atasnya. Tidak makfu ini, kenapa? Tidak hajat, kenapa? Beber sarung barangnya. Nah itu, tidak ada hajat itu. Au zada ala malbusihi la li gharadin, pakaian berlebih bukan karena ada tujuan. Kalau ada tujuan makfu, kata Jamulin, biar gaya ya, gaya kompi. Ya, pakai apa? Pakai kaos dan pakai baju koko untuk tajamul. Masa sholat pakai kaos toh, ya kan? Pakai kaos dan pakai baju koko hajat ini tidak apa-apa. Atau pakai jubah untuk tajamul karena seorang tokoh, tidak apa-apa makfu. Tapi kalau nggak ada gorot, pakaian rangkep-rangkep tidak ada gorot, sarungnya rangkep. Bukan karena takut bolong, karena tidak ada gorotnya. Padahal salah satunya najis ada darah, nggak mafu. Kalau banyak tidak mafu, kalau sedikit tetap mafu. Ini maka fala yu'fa, kalau seperti itu tadi, fala yu'fa illa anil qalili alal asah. Maka tidak mafu kecuali jika sedikit. Dan ini yang utama. Kama fit tahqiq wal majmu', sebagaimana keterangan dalam kitab tahqiq dan majmu', dua-duanya karya Imam Nawawi. Wa ini qtadha kalamur raudhah al afwa an kasiri dami nahwid dumal. Walaupun kalamnya kitab raudhah sama Imam Nawawi juga ini, keterangannya agak beda walaupun tidak sharih. Iktidha saja menunjukkan tapi tidak secara sharih, itu iktidha. Walaupun kalamnya kitab raudhah Imam Nawawi menunjukkan bahwa darah banyak itu tetap makfu. An kasiri dami nahwid dumal. Darah udun itu makfu walaupun banyak, wa in usira walaupun dijebrot ya. Kalamnya roda mengarah ke sana. Jadi bisul jerawat itu walaupun dipencet kemudian darahnya banyak tetap makfu. Di iktidoknya kitab roda begitu, tapi itu dhaif. Yang mutamad yang tadi, yang mutamad secara madhab yang diiktimat oleh mutakhirin Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli tadi itu. Jadi kalau bifi'lihi, kalau banyak tidak makfu. Lah tapi pendapat yang di Raudhah ini wa'tamadau Ibnu Naqib wal Abra'i, didukung oleh Imam Ibnu Naqib dan Imam Abra'i. Wa mahallul afwi huna wa fi ma ya'ti binisbali shalah. Ini makfunya darah tadi itu. Nahwi dumal, nahwi burgus. Kemudian darah-darah yang nanti akan diterangkan di bawahnya, ini khusus makfu di dalam sholat. Makfunya di dalam sholat. La linahwi ma'in qalil, tidak untuk semisal air sedikit. Begitu juga ma'e walaupun banyak. Kalau ke ma atau ma'e, tidak makfu. Contoh, tangan ada darah nyamuk, wijik nang koboane. Tangannya tetap mutanajis, koboane ikut mutanajis. Siapapun yang cuci tangan setelah dia mutanajis. Makanya yang lebih baik cuci tangan itu bukan di koboan. Model ceret khusus untuk cuci tangan itu murah kok ya. Murah. Tidak perlu dari bahan yang dari aluminium, dari plastik banyak. Beli di mana? Gampang, Mbak. Ya, itu jadi mesti ada itu ya. Teko cuci tangan ketika murah, ya, murah. Ono ongkirin enggak gratis ongkir. Lah si ono ongkir ae ngenteni apa 55 atau 66 ya. Itu golek flash sale tambah murah ya. Itu.
Jadi cuci tangan itu sebaiknya kayak gitu, di air mengalir, bukan masuk nang kobokan, karena beresiko kalau ada salah satu, apalagi yang pertama tangannya mutanajis, habis kukur-kukur ya, kukur-kukur jerawat tadi gini, mari mencet barang ya, mari mencet, mari ngono wejik nang kobokan, tangannya mutanajis, kobokan mutanajis, dan siapapun yang cuci tangan setelahnya semuanya mutanajis dan tidak makfu. Katanya makfu di sholat. Kalau dipakai sholat, sholatnya sah. Tapi kalau di air tidak makfu. Ngamek kuwarawon, irusnya nyemplung ya, tangan nih, mari kukur-kukur jerawat ya, diceplung no, ndak mutanajis itu tidak makfu ya. Rawonnya mutanajis dan tidak makfu, gara-gara sampean ya, begitu tidak makfu untuk nahwi ma'in. Karena itu kalau ma atau ma'e fayan jusu bihi wa ilqallah. Walaupun darahnya sedikit, tidak makfu kalau di air atau ma'e. Makfunya di sholat. Di air atau cairan, walaupun sedikit tidak makfu. Ini dohirnya Fathul Mu'in mutlak. Tapi kalau di Bushul Karim ada khilaf-khilaf dan ada tafsil-tafsil, bisa dicek di Bushul Karim di bab sholat. Di syaratnya sholat, di antaranya syaratnya sholat itu apa? Harus suci dari najis. Udah. Wala asar limulaqatil badani lahu radban. Itu tidak masalah. La asar orang lakut maksudnya tidak masalah ketika badan dalam keadaan basah nyentuh pakaian yang ada darah nyamuk, tetap makfu. Jadi sampai habis mandi atau keringetan gobios kabeh, atau habis mandi badannya basah langsung pakai pakaian, padahal pakaian itu ada darahnya nyamuk, tetap makfu. Wala yukallafu tansyifal badani. Dia tidak diperintahkan untuk anduan, nyerbeti badan, enggak. Itu ngusap badannya dengan handuk, enggak harus. Kenapa? Li'usrihi, karena itu masyaqqat. Udah, jadi syaratnya 3. Walaupun di Fathul Mu'in tidak disebutkan lengkap, tapi syaratnya yang tadi saya sebutkan tadi itu. Di antaranya tidak boleh campur dengan ajnabi. Termasuk yang bukan ajnabi karena ada hajat, ya begitu. Misal apa? Dahinya keringetan. Kemudian sampai usap pakai pakaiannya begini. Padahal ada darah nyamuk, enggak ajnabi itu. Kenapa? Ada hajat. Jadi tetap makfu sedikit maupun banyak. Minyak wangi itu termasuk bukan ajnabi. Jadi pakaian ada apa? Ada darah nyamuknya. Kemudian sampean karena kumpul katanya ngaji pakai minyak wangi, dioleskan ke tangan, terus diusapkan ke pakaiannya. Padahal di pakaian ini ada darahnya nyamuk. Kalau pakai minyak wangi kan berarti akhirnya darah tadi kecampuran cairan minyak wangi di pakaian tadi. Tapi karena hajat dianggap tidak ajnabi, tetap makfu darahnya tadi itu. Itu karena ada hajat. Pokoknya hajat itu berarti bukan ajnabi. Kemudian darah yang ada di pakaian, darah nyamuk, darah bisul tadi, makfu. Sampai kapan makfu? Ketika dilepas, terus dipakai lagi apa tetap makfu? Tetap makfu. Karena syaratnya metal ludak tadi. Ya, tidak ada syarat pakaiannya belum dilepas. Kalau dilepas jadi tidak makfu. Nah, syaratnya cuma di 3. Syarat makfu jadi 3. Jadi di pakaian ini ada darah bisul atau darah nyamuk, makfu sudah. Habis itu sampai tidur ditaruh bajunya. Sholat subuh habis mandi dipakai lagi. Ada darah tadi itu, makfu. Kalau habis dicuci, dilihat nyucinya. Jadi kudu pinter. Lek pinter, iso makfu. Lek enggak pinter, jadi enggak makfu. Pakaian yang ada darah makfu, itu kalau dicuci, tujuan nyucinya menghilangkan darah, harus sampai bersih. Nah, enggak bersih, enggak makfu. Ya. Jadi pakaian ini yang ada darah makfunya, kalau mau nyuci, jangan tujuan menghilangkan darahnya. Kalau tujuan menghilangkan darahnya, jadi nggak makfu kalau nggak bersih. Harus bersih. Lah nggak bersih, nggak makfu. Kecuali kemarin itu masalah ta'assur atau ta'adur. Apa itu? Wis mari ini ya. Rekamane ono, kari ngrungokno maneh. Nggak dicatat. Nggak dicatat. Nah, jadi itu. Kecuali ta'assur ta'adur.
Kalau nyuci pakaiannya untuk menghilangkan kotornya, karena habis dipakai kotor pakaiannya, dicuci bukan untuk menghilangkan darahnya, tapi menghilangkan bolot yang nempel ya. Jadi untuk menghilangkan kotoran yang nempel di pakaian. Setelah dicuci darahnya masih ada, tetap maaf. Ya, ini penting ini, ada di tarsehnya itu. Dari Ain Shin, nukil dari Imam Romli. Lau ghusila saubun fihi damu barawis. Kalau ada pakaian ada darah nyamuk, dicuci. Li ajli tandzifi minal ausakh. Kalau nyucinya untuk membersihkan dari kotoran, ai walau najisatan, jadi untuk membersihkan kotorannya, bukan untuk menghilangkan najisnya, tapi untuk membersihkan kotorannya. Lam yadurra baqa'ud dami fihi. Tidak ada masalah. Darahnya walaupun tetap ada setelah dicuci tidak ada masalah. Nah, wa yu'fa aidan an isobati hadal ma'ilahu. Ketika nyuci kan nyiprat-nyiprat airnya kepada dia, maafu juga itu tidak ada masalah. Amma law qasada ghuslan najasa allati hiya damul barawis, kalau nyuci pakaian tujuannya untuk menghilangkan darah tadi itu, maka fala budda min izalati asarid dam. Harus sampai hilang darahnya itu. Kalau sampai masih ada, enggak suci kecuali itu. Malam ya'sur fihi fayufanillah, kecuali kalau sudah nyampe taraf ta'sur atau ta'adzur. Nah, ini selesai dari darah nyamuk dan darah bisul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.